Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi seorang muslim. Dalam Al-Quran disebutkan betapa pentingnya pendidikan. Mari kita pelajari awal bagaimana Al-Quran diturunkan, di mana Nabi Muhammad SAW saat itu belum sama sekali mampu untuk membaca. Namun pada saat itu Nabi Muhammad SAW dalam menemukan wahyunya dipaksa oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca, sehingga turunlah wahyu yang pertama, yakni Quran surat Al-A'la ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang diketahuinya. Dari kandungan ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama bahwa pendidikan merupakan hal yang paling mendasar bagi manusia. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua, bahwa di situ disebutkan proses penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah, di mana ayat tersebut untuk diperkenalkan proses bagaimana manusia diciptakan. Siapa diri kita sebenarnya? Kalau dalam bahasa Jawa, sopo ingsun. Dan pada ayat ketiga, Allah mengajarkan manusia melalui kalam yang mengandung pengertian alam semesta sebagai guru. Dengan demikian, bahwa selain ayat-ayat yang tertulis juga seharusnya kita sebagai seorang muslim tidak hanya memahami secara tekstual, namun kita juga memahami secara nyata, yakni alam semesta sebagai perantara. Dalam memahami Al-Quran, hendaknya juga dibarengi dengan keadaan yang sesungguhnya, yakni kauniyah dan kauliyah. Harus sejajar, beriringan, sehingga tidak salah di dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang mulia. Banyak fenomena di dalam kehidupan di masyarakat kita melakukan suatu hal yang hanya didasari dengan pemahaman secara tekstual, sehingga menimbulkan salah satu penafsiran dan berakibat tidak baik. Hal tersebut didasari karena minimnya pengetahuan, misalnya munculnya bom bunuh diri dan perilaku-perilaku yang menyimpang dari Al-Quran. Islam telah mendorong literasi dan pendidikan sejak Al-Quran diturunkan. Semenjak diturunkan, hal tersebut dibuktikan dengan firman-Nya Allah yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dengan ilmu pengetahuan, seorang akan mendapatkan tempat kemuliaan. Hal tersebut diterangkan berkali-kali dalam Al-Quran. Betapa pentingnya pengetahuan.
Tanpa ilmu pengetahuan, niscaya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Bahwa pengetahuan merupakan bakal utama manusia dan dalam mengarungi perjalanan hidupnya. Al-Quran memposisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang paling tinggi. Bukan hanya sekedar penting, namun juga wajib mencari ilmu pengetahuan dan menjadi sesuatu yang utama. Dalam Al-Quran menegaskan kepada manusia agar senantiasa berpikir untuk mendapatkan pengetahuan dengan perantaraan kalam. Hal tersebut disebutkan berkali-kali hingga 100 kali dalam Al-Quran. Dan pada ayat yang lain disebutkan bahwa mempelajari sesuatu yang dipahami dengan sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa. Hal tersebut disampaikan melalui Al-Quran yang berbunyi, yang artinya, dan janganlah tergesa-gesa wahai Muhammad dengan Al-Quran sebelumnya wahyu itu selesai bagimu dan dikatakan, wa qur rabbi jidni ilman, Tuhanku, tingkatkan aku dalam pengetahuan. Bahwa untuk mengetahui sesuatu harus benar-benar dipahami dan dimengerti, semua membutuhkan sebuah proses pemahaman, sehingga dalam memahami pengetahuan tidak instan. Dengan demikian, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh umatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.